Gue tuh nganggep lari itu sebagai rekreasi. Jadi setiap gue lari itu gue selalu berpikir gue akan melakukan rekreasi. Jadi kalau dibilang jenuh, sampai sekarang tuh enggak. Malah gue tuh nunggu-nunggu. Besok lari lagi. Saya pernah 117 kilo. Wih, 117 kilo mas? Iya. Segede apa tuh mas? 117. Besar lah pokoknya. Mas Tommy, yang tadi lo bilang punya tujuan bareng, punya visi, punya pekerjaan bareng. Nah, kalau yang punya tujuan doang tapi nggak punya kerjaan. Dia pengen gabung komunitas, tapi nggak punya kantor, gimana tuh? Olahraga kardio yang imbasnya ke vitalitas ya. Vitalitas. Kan kalau lari kayak sepeda, lari, dia kan banyak menggunakan otot kaki. Mau nggak mau memang secara vitalitas juga berpengaruh kekuatan dan juga ke pernafasan. Yang jelas memang pasangan lebih happy sih. Kayak gue males kerja dah cuy. What? Malas kerja kan? Lo kayaknya di mana-mana malas kerja. Bingung gue sama lo. Enggak, gimana ya? Lo tau diri kan rumah gue Bintaro, macet. Bintaro sektor berapa ya? Sektor 2. Sektor 2? Iya. Itu sih emang udah sektor... Macet. Ah. Kedua, gue naik motor, jalannya sempit. Kalau gue sih mikirnya ya, kalau gue kan emang nggak ada kantor, jadi kan kerja di mana aja jadinya kan. Lu bukannya di kantor pos? Hah? Iya emang bagian nganter sepeda sih. Pren, kalau emang macet nih Pren, saran gue ya, sekarang kalau naik motor, emang yang pertama di jalan macet. Lampu merah, macet juga. Tergantung, ada yang nyanyi juga. Dulu di lampu merah ada yang nyanyi tuh suaranya. Dulu tuh. ada di daerah, pokoknya cuman lampu merah di daerah salah satu daerah yang ada lagunya. Ari Lasso tapi kan? Bukan. Siapa? Bagindas. Oh. Tapi kalau gue saranin ya, kita connect motor mulu. Lo pernah nggak pinggang sakit? Gue pinggang. Selangkangan panas. Itu di. Ya gue emang naik termos. Lagi naik motor bawa termos. Kalau gue saranin lari. Lari coy. Lari, Pren. Jadi gue kalau kemana-mana sekarang tuh gue lari. Ke stasiun gue jalan kaki. Karena menurut gue tuh ngeliat-ngeliat orang Jepang di sana tuh naik sepeda, jalan kaki. Jarang orang Jepang bawa motor. Hah? Jarang. Bawa mini combo tapi ada mini kan? Combo. Kebetulan emang anak breakdance deh. Iya. Sekarang gini dah, gue punya temen nih, ya kan. Dia kalau kemana-mana tuh, nggak kemana-mana sih. Jadi dari rumah ke stasiun, dia naik sepeda, ya kan. Karena ngindarin macet. Iya. Yang kedua buat kesehatan juga. Setelah itu dia naik kereta, dari stasiun manapun, dia ke tempat kerjanya, lari. Wih. Hidupnya sehat, mukanya seger. Seger. Dia Seger. bisa ini juga. Apaan? Mata genit. Bisa. Enggak. Bisa mata genit bisa. Iya. Makanya awet muda deh. Makanya muda. orang yang sering lari awet muda. Langsung aja gue panggil. Yoi. Lo sikat dah. Panggil teman baik. Temen lo. Kan ini gue kenalin ke lo. Langsung Iya. aja kita panggil Mas Tommy. Yoi. Buset. Ayo Mas, sini Mas. Waduh. Tuh, lo lihat, ya kan? Mukanya seger. Orang begadang sama orang olahraga beda pandangannya. Mas dari Depok lari kan dari sini? Dikombinasi. Kombinasi. Iya. Emang gua tapi nggak lari emang tadi. Kalau kesini enggak. Oh enggak. Mas kalau lari sambil jual madu nggak? Enggak ya? Ada ya, orang itu jual Itu ada madu pramuka. Iya. Kan sambil usaha kan juga sambil bagus ya kan. Iya. Mas Tommy. Tommy. Salah satu menurut gua yang rajin banget. Rajinnya dalam arti ya kan. Naik transportasinya dikit, lebih banyak runningnya. Dari rumah naik sepeda kan Mas? Naik sepeda. Ke stasiun. Dia berhenti di stasiun, lari sampai kantor. Jaraknya kira-kira berapa kilo Mas? Kalau dari stasiun ke kantor. Iya. Kalau di jarak biasa sih 4 kilo. Cuman biasanya saya muter-muter. Oh 4 kilo, jadi misalkan dari stasiun Sudirman. Iya. Tebet. Sampai kantor. Sampai 4 kilo. kantor, itu, Balik Mas. lagi ke stasiun gitu. Enggak, saya biasanya muter-muter. Oh muter-muter. Orang yang biasanya mau cepet-cepet, saya masih puter-puterin. Oh nyantai berarti. Jadi biasanya 7 sampai 10 lah. Oh berarti spare waktunya agak ini 1 jam. 1 jam Saya ya? batasin 1 jam tuh buat lari. Tuh. Iya. Mas kalau lari kenapa tuh? Apa gaji kantornya kecil jadi nggak bisa ini? Iya kan? Iya enggak masuk. Wah lari. Jadi sebenarnya gini, gua kan udah 40 ke atas ya. Biasanya tuh 40 ke atas tuh penyakit udah mulai muncul. Benar. Iya sih. Terus juga kayak saya kan kebetulan karyawan, waktunya sedikit. Jadi mulai curi-curi waktu untuk gue gimana cara nyari olahraganya nih. Salah satunya ya kayaknya berangkat kantor
atau pulang kantor. Sementara ke pulang kantor kayaknya udah stres. Udah stres ya. Kerja tuh udah pusing lah kepala ya. Akhirnya berangkat kantor. Di awalnya gue jalan. Dari stasiun tuh gue jalan. Lama-lama kok enak. Kayak apa ya? Lama-lama tuh enak kan. Lama-lama enak, dilariin. Kayak nyobain apaan lama-lama Iya, enak. enak. Awalnya sakit ya. Awalnya sakit, ya kan? Awalnya coba-coba. Lama-lama kok enak. Lama-lama kok enak. Kayak dilanjutin tuh ya kan? Dilanjutin, lari. Basah ya. Basah. Kan keringetan. Keringetan. Betul, Nggak basah. mungkin lari kering ya kan? Bener. Basah dan ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Terus lama-lama kok enak. Dan setelah lari tuh ada hormon bahagia. Oh gitu? Endorfin, dopamin itu banjir tuh di kepala. Wih deh. Jadi bawaannya senyum, bawaannya happy. Terus kok enak nih, besok lagi deh. Terus-terusan sampai sekarang tuh. Dari 2021. 2021 ke 2023. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti emang coba kita lihat videonya itu. Kayaknya gue cuma ngeliat doang kalau kantor lari. Apa kita berdua doang? Gak tau deh, yang mau atas kayaknya kita berdua doang. Ini mulai lari tahun 2021 tuh. Iya. Jadi ya tadi awalnya saya memang jalan kaki. Jalan kaki itu 2021 kan pandemi ya. Iya. Kendaraan dibatasi. Jadi saya harus naik transportasi umum, terus jalan kaki. Tapi yang bikin Mas lari tuh badan gak enak tuh awal-awalnya gimana Mas? Awal-awalnya tuh jadi badan kayak Maksudnya kan awal-awal lari pas mulai badan gak enak apa gimana ya? Misalkan Iya itu. puyeng apa namanya kok dada mulai nyesek atau gimana? Awal-awal mulai lari itu sebenarnya karena tadi udah masuk kepala 4, terus hasil medical check up kok banyak merahnya. Emang ada riwayat apa itu Mas? Riwayat sih nggak ada, Oh, cuma nggak ada. kayaknya waduh ini kolesterol, Asam urat. urat. Ada asam urat juga Mas? Ada. Berapa Mas asam urat? Saya hampir masuk ranking 1 lah kalau di sekolah, 9, sekian lah. Tinggi juga, Pre. Tinggi. Hampir nggak bisa jalan berarti kan? Iya. Untungnya nggak sampai kayak gitu. Nggak Untungnya? sampai. Cuman angkanya ngeri gitu. Gue begitu Mas. Ada asam urat nih. Udah sakit kaki. Tapi emang Harus dipaksain. harus dipaksain, diinjek. Tapi asam urat bahaya Mas ya. Mas, selama lari ada rasa jenuh nggak? Atau pernah berhenti lama dulu atau kayak gimana? Gue tuh nganggep lari itu sebagai rekreasi. Jadi setiap gue lari itu gue selalu berpikir gue akan melakukan rekreasi. Jadi kalau dibilang jenuh, sampai sekarang tuh enggak, malah gue tuh nunggu-nunggu. Aduh besok lagi. Karena gue menganggap itu rekreasi. Rekreasi. Jadi bukan suatu hukuman atau suatu sesuatu yang harus dilakukan terpaksa, tapi gue menganggap asik gue besok mau rekreasi. Jadi gue selalu menunggu-nunggu pagi hari supaya gue bisa lari, karena lari itu rekreasi. Gue bisa dengerin musik, gue bisa rilis, nggak mikirin apa-apa sambil keringetan. Jadi nggak pernah ada jenuh tuh. Kalau jujur aja gue jenuh karena itu rekreasi buat gue. Tapi Mas cara disiplinnya gimana Mas biar besok pengen lari terus gitu biar nggak kayak udah malas lari nih. Untuk nonjok semangatnya lagi gitu gimana tuh? Sebenarnya mindsetnya sih. Dari awal saya mindsetnya memang berlari itu rekreasi dan semua orang kan pengen rekreasi. Iya. Jadi setiap kali selesai, saya selalu menunggu-nunggu besok pagi. Karena besok gue mau rekreasi nih. Jadi bukan beban. Dan akhirnya juga berimbas ke tubuh. Saya pernah 117 kilo. Bih, 117 kilo Mas? Iya. Seperti apa tuh Mas? 117. Besar lah pokoknya. Segardu lah ya. Iya. Nggak kayak CC motor Matic 117 kilo. Iya. Iya, CC Vega. iya bener. Terus karena rutin lari, itu saya nggak ngurangin porsi makan, tiba-tiba kok ini celana jadi pada longgar, kok baju jadi pada longgar. Saya nyalahin pembantu, ini nyucinya gimana? Ini nyetrikanya gimana? Ternyata badan saya yang mengecil. Oh gitu. Jadi secara pola makan
Mas tuh nggak berubah. Nggak berubah. Makan pagi iya, siang, malam iya gitu. Pagi biasanya saya kopi Oh, kopi. doang. Sebenarnya nggak ada niatan untuk ngurangin berat badan. Karena makannya masih porsinya cukup banyak. Cuma karena kalori yang dibuang sepertinya juga. banyak, akhirnya terus lama-lama menyusut. Dulu saya malah pernah niatan ngurusin badan, nggak kurus-kurus. Iya, jadi mungkin dulu pas Mas nyoba ada niat ngurusin badan, mungkin kepikiran kali Mas ya? Iya. Kepikiran dan jadi kayak Beban. gitu ya. Nah, yang Mas sekarang lakuin adalah kayak ikhlas aja udah gitu kan, udah lari aja. Nah, sampai makan malam pun atau sore pun ya nggak ada halangan gitu. Jadi Iya kan udah keluar kalorinya kan keluar. benar. Gitu, Yang penting berlari. emang kalau kita mau melakukan sesuatu jadi happy, friend. Betul. Bener nggak Mas? Iya. Lu lihat muka Mas nih. Ada nggak dari tadi pas kita ketemu cemberut? Kagak ada. Nggak ada emang. Walaupun rumah di mana Mas? Di Depok. Itu aja denger Depok aja kita udah Jauh. Orang-orang kalau kenal nama gue, tinggal di mana? Di Depok. Ya. Waduh, Iya. gitu kan. Kok waduh sih? Kayak Depok kayaknya ada di ujung Antartika apa gimana kan? banyak yang udah bercanda di mana Depok. Presidennya masih Jokowi. Ada yang bilang gitu, coy. Malah ada yang bilang, Iya. rumahnya Depok. Iya. Berangkatnya H-1 apa H-2? Iya, kayak gitu. Kayak misalkan rumahnya di Depok nih. Mah, rumahnya di Depok. Ke Jakarta berapa minggu nyampenya? Ada rest areanya gitu ya, jadi kayak mudik ya. Tapi emang kudu kita apa namanya harus melakukan kegiatan kayak Mas Tommy gitu kan. Nyoba yang kecil-kecil, lama-lama jadi terbiasa. Mas nggak mungkin tiba-tiba langsung lari dari stasiun 5 km atau mungkin jalan kaki dulu ya Mas ya? Jalan kaki, betul. Jadi nguatin kaki dulu, itu pun nggak sengaja. Ternyata dengan jalan kaki, otot kaki dan jantung mulai terlatih, akhirnya jalan pelan-pelan. Yang 40 tahun sebelum itu saya nggak pernah lari. Dulu waktu SD SMP itu kita selalu ngeliling lapangan bola. Saya separohnya aja nggak pernah dapet. Nggak pernah dapet. Jadi saya heran sekarang kok kuat. Oh ternyata ada prosesnya. Oh iya benar. Jadi emang nggak langsung Langsung ujuk-ujuk lari. langsung duk Nggak. gitu kan. Karena kan kalau di apa ya dunia kesehatan kan, katanya kalau orang masih berat badan tinggi tuh emang nggak boleh langsung lari, Betul. ya katanya Rawan bahaya. dengkulnya. Buat dengkulnya cuy, bener-bener. turun dengkulnya. Iya. Iya Temen kan? gue soalnya ada yang kayak gitu, friend, berat badannya hampir 120 ya kan langsung lari. Jadi segini tingginya. Iya. Sekarang dia udah jadi apa? Udah jadi biang parfum kan? Kan di kerajaan. Jenglot ya? Jenglot jadi jenglot. Nah nih Mas, kan ada bike to walk, ada Mas nih lari. Itu banyak kan orang bilang kendalanya itu kalau misalnya kita ke kantor, badan keringetan. Biasanya yang kayak gitu gimana Mas? Kalau misalnya kamar mandi nggak ada, kantor Mas gitu kan? Awalnya saya juga kamar mandi di kantor tuh hanya khusus untuk presiden direktur. Jadi kayak saya dulu kalau mandi di kantor tuh basuh-basuh di wastafel. Tempat cuci tangan tuh ada basinnya. Saya basuh-basuh. Suatu hari presiden direktur saya ngelihat saya. Kamu ngapain? Oh lagi mandi Pak. Mandi tempat saya aja. Dan semenjak hari itu bos saya langsung membuka akses VIP toilet untuk seluruh karyawan yang mau bersepeda atau berlari di pagi hari. Untungnya. Tapi berarti bosnya baik Mas, ya kan? Iya. Bosnya untungnya. baik, jarang-jarang bos ngasih akses kamar mandi VIP. Bener agak? Masalahnya buat seluruh karyawan yang beraktivitas kan Mas? Betul. Olahraga, kayak lari, sepedaan. Sepedaan, naik layangan, nggak mungkin ya Nggak kan? Ya tapi kan berarti Bang Tommy nih, ini kan mandi di kantor. Berarti kalau misalnya lari itu kan pasti bawa peralatan apa, Perlengkapan. baju ganti. Nah, komplit. itu gimana Mas larinya? Apa nggak berat? Jadi biasanya saya ngakalin. Jadi misalnya hari pertama hari Senin gitu ya. Hari Senin saya bawa baju buat 2-3 hari. Oh, Terus saya lari sambil bawa tas. Pulang kantor Senin sore, tasnya saya tinggal. Saya bawa plastik dengan pakaian kotor yang tadi pagi saya pakai. Nah, Selasa paginya saya lari nggak bawa tas dong, karena bajunya udah di kantor. Oh, jadi Mas tuh udah nyiapin bajunya di kantor? Iya, dibawa pas lagi hari Senin. Oh, iya. Senin saya bawa kayak orang diusir. Iya, benar, Diusir benar. saya bilang, Benar. Pak diusir dari rumah. Enggak, ini baju buat 2 hari. Buat 2 hari. Gitu, iya. Pernah nggak Mas bawa baju selemari terus setrika di kantor juga gitu? Harus lari nih. Pernah kayak gitu? Laundry ya tuh. berarti pulang bawa baju kotor dong kalau udah menumpuk gitu di kantor. Iya, jadi bawa plastik gitu, bawa tote bag gitu, isinya baju kotor. Tapi kan yang namanya lari, friend. Kita kan tuh kadang kalau ngeliat temen yang suka lari tuh kayak ngapain sih lari kan? Nah, temen Mas tuh
ada yang males lari, tiba-tiba ngeliat, Mas kan suka di-post di Instagram, di story kan, kayak jadi, oh boleh dong ikut bareng, atau Mas lagi lari di daerah dari stasiun ke tempat kerjaan, ada tiba-tiba ada yang ketemu, jadi kita bikin barengan aja kalau habis dari sini stasiun lari ke tempat kantor, ada kayak gitu nggak Mas? Kalau yang barengan sih saya jujur aja baru 1 orang yang sama-sama lari. Terus teman-teman kantor juga memang ada yang mau mencoba jalan, dan syukurnya memang ada beberapa yang nyoba. Jadi dari MRT atau dari stasiun mereka nggak lagi naik ojek daring tapi jalan kaki karena mereka bilang kalau lari terlalu berkeringat. Ya buat saya nggak apa-apa, itu buat ngurangin macet juga, dan sekarang juga polusi kan. Bener, Mas. Polusi juga lagi diekspos. Jadi ya kita masing-masing dari pribadi kita ambil peran gitu. Jadi ada nyoba. Cuma kalau secara komunitas tertentu memang belum ada. Saya selama ini cuma baru lihat 1 orang doang, sama lihat postingan lain di daerah Monas ada juga 1 orang yang lari ke kantor. Yang mudah-mudahan sih ke depannya bisa ada komunitas. Bener sih, tapi lebih enak emang darinya sendiri, terus saya ketemu teman baru, lari bareng yuk, ngajak kayak gitu kan. Itu yang di Monas lari itu bener kerja kena razia Mas. Razia dagang banyak. Itu ya. Nah itu saya awalnya memang ketika lari ke kantor itu ada yang unik memang. Jadi beberapa kendaraan umum kayak Transjakarta atau angkot ngiranya itu saya ngejar mereka. Jadi mereka nunggu. Karena saya dia kiranya saya lagi ngejar mereka, padahal saya nggak ngejar. Begitu mereka nungguin, jadi saya lewat. Jadi orang-orang berasumsi kita tuh lagi terburu-buru. Padahal mah ya memang ya itu Transjakarta berhenti. Terus keneknya nungguin, nyeletin saya. Dikirain saya mau naik karena saya lari. Masalahnya saya bablasin udah lewat. Masalahnya nih si supir itu bakal apa namanya mikirnya, wah ditungguin malah. Iya kan? Saya nggak enak kan? Iya bener. Salah saya apa kan? Iya. Malah mikirnya apa? Wah ini mah konten prank ini. Tapi Mas kalau apa namanya? Kalau lagi lari gitu kan pagi nih. Kayak ada tukang bubur, kan tukang apaan gitu kan. Ada keinginan berhenti dulu. Kadang iya, tapi belakangan tuh udah mulai ke kontrol. Jadi secara nggak langsung kegiatan berlari ini merubah mindset saya. Jadi sekarang kalau habis lari pun saya nggak nyari gorengan, apa lontong sayur atau ketoprak. Karena saya pikir saya capek-capek membangun stamina, terus saya rusak pakai gorengan tuh ya akhirnya saya lebih secara nggak langsung jadi lebih pilih-pilih tentang makanan. Makanan. Secara nggak langsung sih, udah umur juga kali ya. Iya sih. Tapi biasanya kalau emang kita kalau kita lari nih, nggak afdol kalau nggak sambil dengerin musik Mas. Betul. Bener nggak? Betul. Nah, selama lo lari Mas, musik yang paling lo dengerin tuh apaan? Kebiasaan sih gue dangdut ya. Dangdut? Sama slow rock. Serius? Iya. Dangdutnya contohnya apa ya dangdutnya? Dangdut yang suka di TikTok gitu lah. Di TikTok. Oh yang Karena, jangan marah-marah. Iya. Cikini ke gondang. Nah, itu gitu ya. Jadi biar tetap happy. Bener sih emang harus ada jedak-jeduknya dikit kan. Iya. Kalau slow rock loh. Slow rock. Kadang slow rock juga kayak Dream Theater, Mr. Bean. Ambil nangis larinya tuh ya. And the children cry gitu sama gue. Ternyata dengernya Spirit Carry kan. Iya, Spirit. Tapi selain slow rock, Mas, itu kan buat penyemangat lari kurang gitu kalau slow rock. Yang happy biasanya apa? Iya, betul. Kayak misalnya Padeangan atau macam-macam sebenarnya sih ya. Bagaimana Mas kalau kita nih bikin lagu tentang lari-lari yang happy? Wah, seru tuh. Seru kan? Seru, Jadi seru. sobat lagi nih lagu bisa lo rekam, bisa lo dengerin sambil lari besok-besok. Oh ya, geli juga ya gue denger suara Bener sendiri. nggak? Bener nggak? Bisa. Kan, bener nggak? Gue punya gitar nih tuh kan. Wah, ada gitar ya? Ada. Temanya happy. Jadi ini lagu Improve Mas, ya kan? Temanya Lari happy. lari happy. Temanya lari happy. Nanti aba-abai dari gua, nanti Mas tinggal nerusin liriknya. Jadi kita di sini improve. Dari gua, lu sama Putra. Beneran improve ya. Improve aja. Jadi kata-katanya bebas. Kata-katanya bebas. Tuh kan ada yang batuk. Jarang lari. Jarang lari. Udah batuk gue tadi bersin batuk. Jarang lari. Kasih air Mas. Gue sangka dia ngapalin lirik tadi. Iya bener. Oh, ngerok banget suara. Lirik itu kan.
Oke, siap ya. Temanya apa tadi? Lari happy. Lari happy. Setiap pagi ku berlari Asik dong. sambil mendengarkan musik, biar hari-hari terlihat happy. Lari pagi sambil tengok kanan tengok kiri. Mantap. Cakep lagi. Ku lari pagi Cakep. walau cuman sendiri. Ku lari pagi Cakep. sambil gendong ibu tiri. Ku jalan pagi Cakep. sambil lihat Kompas TV. Lari pagi, bikin body makin sehat lagi. Bareng ya. Lari pagi, bikin body makin sehat lagi. Sekali lagi. Lari pagi, bikin body makin sehat lagi. Bikin body makin seksi juga, cuy. Bikin seksi juga, ya kan? Tapi ada nih bang, katanya ada kalau kita sering melakukan aktivitas lari untuk daya tahan itu bagus juga katanya. Iya. Berhubungan suami orang, suami istri. Suami istri, ya kan? Iya sih memang semua banyak olahraga kardio yang imbasnya ke vitalitas ya. Vitalitas. Kan kalau lari kayak sepeda, lari dia kan banyak menggunakan otot kaki. Mau nggak mau memang secara vitalitas juga berpengaruh kekuatan dan juga ke pernafasan. Yang jelas memang pasangan lebih happy sih. Iya sih, bener. Tapi Mas, lo selama vitalitas lo bagus nih kan, karena sering lari, sebelum lo lari dan sesudah lari, sebelumnya tuh vitalitas lo gimana pas lo main gitu? Oh, jauh sih. Apakah cuman halo ya kan udah pulang. Kalau sekarang kayak udah kayak podcast jatuhnya kan. Lama. Lama ya kan, ya bener. Iya betul. Sekarang tuh gimana? Jadi istri happy. Kadang kalau kadang gini Mas ya, kalau main sebentaran doang nih ya kan, ini mah jatuhnya mah cuma nyapa doang. Cuma cepet dong, ada ngambil sambil cuci piring. Iya bener ya kan, ini udahan ya kan. Udah katanya gitu, udah gitu kan. Jadi gimana Mas? Selama lo lari? Sekarang lebih apa ya? Karena rutin olahraga, terus secara vitalitas juga lebih berisi dan nafasnya juga lebih teratur, jadi lebih bisa terkontrol sih. Bener. Jadi ya memang salah satu dampaknya ke keharmonisan memang. Benar. Itu yang perlu dijaga. Tapi Mas, kan lari tuh sehat lah. Iya. Tapi selain dari sehat, manfaat run to walk tuh apa Mas manfaatnya? Kalau manfaatnya jadi selain dapat kesehatan, kita juga dapat berpartisipasi secara langsung untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Dan yang ketiga ini yang paling hangat, dengan adanya polusi udara, dengan run to work ataupun bike to work ataupun walk to work atau menggunakan transportasi publik, itu langkah nyata untuk mengurangi polusi yang belakangan terjadi. Jadi tujuannya supaya untuk birukan langit. Kita udah lama loh nggak lihat langit Jakarta biru loh. Bener, kita ngeliat langit Jakarta biru pas lagi pandemi. Atau pas lagi pakai filter. Bener, filter Instagram. TikTok. Bener. Sama Instagram. Lo pilih yang gambar awannya paling terang, itu bagus buat awan. Jakarta tuh terakhir biru zamannya Ali Sadikin kayak. Jauh banget. Iya, masih biru dulu. Oh ya nih Mas, dari misalnya berarti run to walk ini udah ada komunitasnya atau belum? Atau masih sendiri doang nih? Jadi selama ini memang saya cuma sendirian dan ketemu satu orang pegawai juga yang satu jalur. Jadi di sosial media pernah lihat satu orang bekerja di daerah Monas. Jadi belum ada sebenarnya, cuma saya suka lihat. Tapi ada rencana nggak? Abang pengen bikin nih, mau bikin komunitas run to walk gitu. Ada memang rencana, kemarin saya juga ngomong-ngomong sama teman-teman di Bike to Work. Jadi kita kayak mau ngumpulin
pekerja, karyawan-karyawan yang suka ke kantor dengan berjalan, berlari atau bersepeda, yang sama punya tujuan sama-sama mau birukan langit. Jadi mau menggagas komunitas juga biar bisa lari bareng, terus cerita bareng, itu positif lah. Positif. Pengen sih ada komunitas. Nah, Mas Tommy, yang tadi lo bilang punya tujuan bareng, punya visi, punya pekerjaan bareng. Nah, kalau yang punya tujuan doang tapi nggak punya kerjaan. Wah, iya, dia pengen gabung komunitas, tapi nggak punya kantor gimana tuh? Ya itu. Iya. Itu gimana tuh, Mas? Mungkin salah satunya dengan berkomunitas itu jadi ladang berkah buat yang lain. Benar, Siapa tahu benar. dengan bertemu dengan teman-teman komunitas, jadi kebetulan di tempat gua ada yang kosong, kebetulan gua lagi butuh ini. Itu kan jadi ajang berbagi berkah ya. Nah, benar. Mungkin Jadi juga bisa. ini kamera kemana nih? Kamera kemana ke sini? Jadi buat lu nih, Mas Tommy punya program. Yang penting punya tujuan. Masalah kerjaan belakangan pokoknya deh. Coba lu mau Instagram Mas Tommy, Mas tujuan saya lari. Lari aja. Lari aja. Rame-rame. Orang lihat, wah demo buruh nih ya kan. Wah, apa? Berarti Nama Instagramnya Mas? nama Instagram ada? Nah. Sebutin Mas nama Instagramnya, Mas. Instagram saya di Tommy Radityo, TOMMY Radityo. Nah, tuh. DM dia aja pokoknya. DM dia. Tapi Mas, kan gue tadi ngobrol-ngobrol sama lo tuh katanya tuh lu bukan pelari, maksudnya bukan yang tipe lari di kayak di jalanan-jalanan gitu. Maksudnya lu lebih sering lari tuh ke Di air. Lalu lu katanya bukan di jalan. lu kira Ninja Warrior deh. Nggak, maksudnya dia tuh Mas Tommy tuh lebih tipe orang yang suka larinya tuh di gunung-gunung sama di bukit-bukit. Hiking, Pelari hiking. apa yang pelari hutan, Mas ya? Trail run. Trail run. Trail run. Oh, kayak Trail motor trail dia. Iya, trail run. Ternyata lari ada trail juga ya. Berarti pas jumping gini lari, Mas. Apa gimana ya? Jaket kotor tuh. Jaket kaki belum. Tapi emang begitu, Mas. Kebetulan memang saya senang dengan alam. Jadi larinya memang nggak di kota. Hanya kalau ke kantor aja. Kalau akhir pekan atau libur saya larinya di bukit atau di gunung. Itu kerjakan, maksudnya Mas masuk kantor kan Senin sampai Jumat paling. Iya. Berarti Sabtu Minggunya ke hutan. Saya ada di gitu. bukit sana. Di bukit. Ada nggak bisa di WA udah. Bener bareng sama Piccolo larinya berarti. Iya. tapi emang enak tau kok. Kita tuh butuh alam gitu, Pren. Ya kan? Soalnya seger cuy. Segar. Kita kena embun pagi ya kan. Bener-bener. Tapi paling jauh, Mas, itu pernah masuk ke gunung mana atau kayak gimana tuh? 2 bulan lalu sih di Dieng. Dieng. Gunung Dieng. Jadi ada event trail run, saya berpartisipasi di event tersebut. Seperti itu. Tapi buat saat ini masih Dieng ya, Mas? Yang terakhir Kemarin Dieng, besok mau Lawu bulan Desember. Sebenarnya malah sekarang mau kombinasi, karena kalau dilari di kota saya birukan langit, di trail run di gunung saya juga lagi mau ngembangin tentang plogging trail run. Jadi naiknya lari, turunnya kita mungutin sampah di gunung. Jadi Jadi itu mengutin sampah. sampah di Banyak gunung. sampah, Mas ya? Banyak di gunung Emang Indonesia iya banyak. di gunung banyak sampah kan? Banyak pendaki-pendaki yang belum sadar tentang kebersihan. Jadi kita event, jadi naik endurance-nya olahraganya dapet. Terus program bumi juga dapet. Itu mau lagi digalakin. Kemarin ada dengan salah satu merek. Terus kayaknya ini program bagus. Kita mau kembangin dengan beberapa yang lainnya. Plogging trail run atau plogging trekking lah. Jadi naik-naiknya Plogging ya. jalan, jadi fun, naik, turunnya kita sambil bawa kantong sampah, mungut-mungutin sampah. Itu jadi nggak cuma sekedar birukan langit, tapi juga hijaukan gunung. Oke, Mas Tommy. Berkat Mas Tommy tuh gua ada pencerahan jadinya. Karena tadi gua ngeliat video-videonya Mas Tommy tuh jadi kayak aduh, jadi pengen lari pulang dari sini, Mas. Bentar deh. Soalnya nih contohnya orang Jepang kali, Mas ya. Di daerah Jepang tuh emang rata-rata pakai sepeda, ya kan? Jalan kaki. Dan mereka tuh kuat-kuat, nggak kayak kita ke warung ucok dikit pakai motor, ya kan? Beli telur, Naik skateboard. Tapi ngomong-ngomong soal lari nih, lo kan dulu pernah meneliti tentang Yunani modern kan? ada. Bener gak? Nih menurut buku ini nih, Iya tuh. Judulnya apa tuh judulnya? Time to Walk. jangan buku onter, ngeri kena apa ini bahaya. Nah, lo waktu belajar di Yunani modern, Enggak, gua nggak di Yunani. di mana?
Gue waktu itu di Jepang. Oh, di Jepang. Jadi saya ketemu sama pelatih voli Jepang waktu itu. Iya. Dia mengatakan. Gue sempat lupa tuh katanya. Karena ngomongnya cepat, ya kan? Ngomongnya cepat. Jadi kata lu, coba dia ngomongnya arigato, ya kan? Hirohito Ozawa Arisu. Oh, iya. Kayak familiar ya kayaknya. Iya, itu yang artinya itu berlarilah. Oh. Walaupun harimau mengejarmu. Emang bagus, Bu. Itu kan dari waktu pepatah dari Jepang. pelatih voli Jepang. Yang waktu lo ke di daerah Gua- Pantai Gading. Pantai Gading. Heeh. Jadi gue di Pantai Gading tuh ketemu pelukis merenung. Soalnya nggak ada yang mau dilukis sama dia. Dia ngomongnya, Kalau di kita kan itu bahasa isyarat, ya kan? Kalau emang itu bahasa dia. Artinya, Sholatlah 5 waktu. Oke, buat teman-teman terima kasih banyak udah menyaksikan Kode. Ada arti nggak kode? Kode nggak ada artinya, Karena hidup penuh kode. yo. Makasih Mas Tommy.